Kok sombong banget Pak RT? Pak RT mah mampu. Dagingnya yang lain itu loh Pak, saya tuh bukan mau kasih ke Pak RT, mau kasih ke warga yang membutuhkan. 1 ton itu dagingnya, saya beli harganya 140 juta. Alangkah indah orang bersedekah. Berkurban hewan di Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi mereka yang mampu, rela menyisihkan sebagian rezekinya untuk sesama. Hal itu pula yang dirasakan oleh pedangdut Dewi Persik. Tahun ini ia pun berkurban sapi seberat 1 ton dan sejumlah kambing di dekat kawasan tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ada 2 ekor yang dibeli oleh Dewi Persik, salah satunya ini. Kisah apa jenenge Pak? Oh, Sambo, Pak Deniman. Sambo. Kali ini jenisnya simental. Kental mas. Simental. Kental. Iya. 2 ekor yang nunggu. Mantep. Sepasang sapi jenis simental, satunya lagi limosin. Ini pasti puas nih Dewi Persik ya, Mas Sabar. Alhamdulillah ini Mas Sabar ya. Iyalah, yang penting kepuasan mas. Puasan pelanggan ya pasti ya. Mantap kan. Ini 2 ekor. Namun sayangnya niat baik tersebut diduga berbenturan dengan Pak RT setempat. Wanita yang akrab disapa DP itu bahkan mengaku ART dan supirnya sampai kena marah oleh sosok yang harusnya mengayomi para warga. Karena tak ingin memberikan alamat tempat tinggalnya, DP pun menitipkan sapi kurbannya kepada seorang ustadz. Namun saat menitipkan, ia justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Jadi aku kan tinggal di Lebak Bulus, ya. Jadi aku tidak terterain alamat aku. Aku sengaja karena memang aku tidak mau alamat rumah aku tuh aku kasih tahu orang. Jadi aku nyuruh Pak Ustadz di sini untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes, ya kan. Titip di masjid lah udah kan. Kira-kira ada 4 sampai. Jadi pada galakin ART aku sama galakin security-nya aku gitu loh. Jadi sapinya itu kan aku titip sapi karena memang kan aku warga di sini. Karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku gitu. Terus tiba-tiba kita ambil sapinya karena memang biar disembelih di tempatnya temen aku gitu loh. Kemudian ART aku pada dimarahin, security aku pada dimarahin. Katanya kita tidak butuh daging katanya. Loh kok gitu ya? Kok kita nggak butuh daging? Karena kan di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai 1 juta. Nah teman-teman aku ini bilang daripada menyusahkan warga Lebak Bulus, mendingan kita bawa ke tempat kita, nanti kita list orang-orang yang nggak mampu ada berapa orang, kita bagi. Tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah kenapa ART aku sama security aku dimarahin. Kenapa? Terus Pak RT-nya bilang kita tidak butuh daging, kok jadi ngamuk ya. Harusnya kan Pak RT nggak boleh ngamuk dong. Kalau Pak RT-nya mungkin nggak butuh daging karena udah mampu. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT. Jadi Pak RT tuh nggak boleh loh marah-marah sama ART saya ataupun sama security saya. Awalnya DP berniat untuk menyembelih sapinya bersama sejumlah tim karena tak ingin merepotkan warga. Namun dagingnya akan tetap dibagikan untuk warga di sekitar tempat tinggalnya. Namun dengan nada ketus, Pak RT justru mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan daging. Belum berhenti sampai di situ. Satu hal yang juga membuat DP tak habis pikir, ia diminta untuk membawa sapinya dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Jika tidak, mereka mengancam akan melepaskan hewan-hewan kurban tersebut.
Sikap itu pula yang akhirnya membuat DP sangat kesal. Padahal semua dilakukannya dengan niat baik untuk berbagi. Namun sejumlah oknum justru salah paham dan memperkeruh suasana. Nah jadi ceritanya tuh gini ke saya, Pak Ustadznya tanya, Mbak DP mau pahanya? Aku kaget dong, hah mau pahanya Pak? Aku bilang sama ART aku, enggak dong, kalau ibu berkorban sapi ya udah sapinya buat orang yang nggak mampu, saya nggak mau. Saya bilang kayak gitu. Kok mau butuh ininya? Ntar dulu jangan dipotong. Saya biar tidak merepotkan warga setempat, biar teman-teman aku aja yang motong sapinya, tinggal nanti di list aja warga Lebak Bulus ini mana aja yang butuh, yang nggak mampu kita kasih daging. Tiba-tiba katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang sapinya saya itu katanya mau dilepas hanya gara-gara yang motong bukan mereka. Sapinya saya itu katanya mau dilepas hanya gara-gara yang motong bukan mereka. Dan yang lebih menyakitkan hati DP saat ART dan sekuritinya hendak membawa kembali sapi tersebut, mereka juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahkan meminta bantuan untuk mengangkat hewan kurban itu ke truk, dibalas dengan jawaban menohok. Pak RT dan sejumlah warga menolak dengan mengatakan untuk membayar 100 juta rupiah jika ingin dibantu. Bagi DP, hal tersebut merupakan sikap yang sangat arogan untuk seorang pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada semua orang. Sapinya kalau nggak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih itu? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Karpe dewe nggak boleh kayak gitu Pak, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Enggak, kalau bantuin sembelih Pak Ustadznya bilang bayarnya 700 sampai 1 juta. Terus anak-anak relawan bantuin anti. Ya udah kita aja yang sembelih, ada kok Pak Ustadz, tenang aja. Anti bukan masalah duitnya. Oh ya udah. Nah, maksudnya itu kan kita nggak tahu sembelihnya itu di tempat itu di rumahnya siapa. Anti tuh nggak ngerti kan karena anti selama ini nitipinnya di Polsek Cilandak guys gitu loh. Nah ini saya tuh cuma nitipin sapi, nyuruh Pak Ustadz untuk mengelis orang-orang yang nggak mampu ceritanya. Tiba-tiba si Pak Ustadznya bilang, oh iya sapinya kita mau ambil, mau kita sembelih karena kita nggak mau ngotorin tempatnya orang. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk dong, kita kan minta tolong, ayo Pak kita warga masyarakat untuk membantu, ada toleransi gitu. Jawabnya apa? Kalau mau dibantu bayarnya 100 juta. Kita tidak butuh daging katanya Pak RT-nya sini, Pak RT Lebak Bulus. Kok sombong banget Pak RT mah mampu. Dagingnya yang lain itu loh Pak, saya tuh bukan mau kasih ke Pak RT, mau kasih ke warga yang membutuhkan. 1 ton itu dagingnya, saya beli harganya 140 juta. 140 juta, saya bukan mau ngasih sama Pak RT, saya mau ngasih sama orang-orang yang tidak mampu. Kok arogan banget sih Pak RT-nya Lebak Bulus ini? Sombong banget Pak, saya bukan mau ngasih sama Bapak, saya mau ngasih sama warga-warga setempat sini. Biar sampai langsung ke warga-warganya. Tiba-tiba Pak, itu siapa yang minta pahanya? Saya nggak mau paha, saya juga nggak mau kepala. Saya kalau berkorban sapi ya memang untuk semua orang-orang yang nggak mampu. Gitu loh, kok tiba-tiba kita cuma minta tolong. Terus ini kan jadi ceritanya saya beli sapi itu 140 juta udah gitu saya beli kambing guys. Beli kambingnya itu buat mbak-mbak ART aku di rumahku. Jadi ada biasanya kalau lagi Idul Adha itu kita itu ngasih ART saya tuh kayak pesta apa jenis itu nak? Kambing guling. Nah, kambingnya saya masih ada di mana itu tadi Anji? Masih ada di masjid apa itu? Gak tahu masjid apa namanya. Di mana? Di daerah mana itu? Di belakang rumah saya di Lebak Bulus guys. Tiba-tiba kambingnya saya katanya mau, ini kambingnya ini ambil katanya.
Padahal tadi saya ya udah deh, kambingnya nggak usah, biarin aja, nggak enak. Tunggu aja wes, gampang. Ya Allah, kok tiba-tiba langsung Pak RT-nya bilang kita mintain tolong harus bayar 100 juta. Yang security aku cuma 2, supir aku cuma 1, asisten aku cuma 1, 4 orang. Apa iya bisa naikin 1 ton sapi itu ke truk? Dia bilang kalau mau dibantu Pak, tolong dong Pak, punya hati toleransi. Ayo kita sama-sama membantu ya Pak, minta tolong sapinya untuk dinaikin ke atas. Jawabannya bayar 100 juta. Bagi Dewi Persik, berbagi bukanlah hal yang baru kali ini saja dilakukannya. Bukan hanya saat Hari Raya Idul Adha, ia juga kerap kali membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Namun entah mengapa, kabarnya sejumlah orang mengaku bahwa sembako tersebut ada yang tak sampai. Akhirnya kali ini DP pun kembali menyumbangkan sapi seberat 1 ton untuk dibagikan kepada warga. Namun nyatanya ia justru dibuat geram. Terus kemarin saya ada warga di Lebak Bulus itu pada bilang sama saya begini, saya kan setiap tahun tuh ada selain kurban ada saya kasih kayak sembako. Bilang gini, saya nggak nyampe sembakonya. Lu kok bisa Pak Ustadz? Ada beberapa yang nggak nyampe katanya sembakonya, makanya aku tidak percayakan lagi ke Pak RT, aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya. Nah hari raya kurban kemarin itu aku percayakan ke polisi Cilandak, polisi Lebak Bulus, polisi sini. Waduh Pak RT nggak boleh sombong gitu. Pak RT itu kan sudah punya duit, mungkin mampu. Tapi kan daging itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Jutek banget ya Pak RT-nya ya. Belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Jutek banget ya Pak RT-nya ya. Belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Ini Mbak Dewi Persik akan coba menaiki sapi yang beliau beli. Ya, woi. Gimana kesannya dengan sapinya ini? Wah, sapinya ini aku nggak nyangka ya segede ini, dan satu yang kedua dirawat dengan baik, nyampainya pun juga dipermudah banget, nggak sulit, nggak susah, dan mudah-mudahan nanti ini bisa barokah. Amin, amin. Amin. Meninggalkan geramnya seorang Dewi Persik lantaran niat baiknya justru disalahartikan, bahkan mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Selanjutnya, simak makin marak artis jalani operasi plastik. Setelah Ivan Gunawan hingga Jedar, kini Denada mengaku juga lakukan oplas di Korea. Seperti apa Denada menceritakan proses oplasnya? Pemenangnya adalah, terima kasih Silat Award. Silat Award luar biasa. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. 1 dekade Silat Awards 2023. Jangan lupa saksikan Silat Award. 1 dekade hanya di RCTI.